Seringkali arah tujuan hanya bisa dipahami setelah kita mulai mengambil langkah-langkah percobaan yang masih belum jelas tujuannya. Apa kabar semua? Saya doakan semoga kalian sehat, bahagia, lancar segala urusan dan rezekinya. Melanjutkan video wisata Solo part 2. Yang pertama, kami sudah menyajikan beberapa wisata di kota Solo, dari mulai Keraton Solo dan Museum Keraton Surakarta Hadiningrat. Saat ini Sabtu tanggal 8 Februari 2025 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kami sedang berada di Tumurun Privat Museum Solo yang berada di Jalan Kebangkitan Nasional nomor 2 RW 4 Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Ada beberapa mobil yang dipajang di sini, semuanya bertuliskan Sritek yang kepanjangan dari PT Sri Rejeki Tekstil. Tumurun sendiri merupakan museum privat milik keluarga HM Lukminto, pendiri raksasa bisnis tekstil terbesar di Asia Tenggara, yaitu Sri Rejeki Eastman atau Sritek Group, itu yang dipimpin oleh Iwan K. Lukminto. Mengutip laman tumurunmuseum.org, kata tumurun memiliki arti turun-temurun yang berarti mewariskan suatu hal dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tumurun Privat Museum merupakan museum pribadi milik keluarga HM Lukminto, yakni pendiri dari PT Sritek. Tujuan dibangunnya adalah untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan seni di Solo dan sekitarnya. Di museum ini menyajikan jejak langkah arah dari Profesor Emeritus Dr. Andes Abdul Jalil Pirous atau A.D. Pirous, lahir tanggal 11 Maret 1932 dan meninggal tanggal 16 April 2024. Merupakan seniman seni rupa Indonesia, ia adalah perintis pendidikan desain grafis di Seni Rupa ITB dan pendiri studio seni dan desain yang bernama Desenta sejak tahun 1973 hingga 1983. A.D. Pirous merupakan salah satu maestro seni rupa modern di Indonesia. Lahir di Molaboh, Aceh dan meninggal di usia 92 tahun di Bandung, Jawa Barat. Daya tarik Tumurun Privat Museum adalah suguhan dari berbagai instalasi seni yang memukau. Selain itu juga ada seni kontemporer, lukisan, hingga mobil antik. Salah satu koleksi yang fenomenal adalah karya Bola Mata yang merupakan buah karya seniman asal Yogyakarta, Wedar Riyadi. Jam operasional Tumurun Privat Museum berbeda-beda. Catat ya, untuk hari Senin ditutup untuk pemeliharaan. Sedangkan Selasa hingga Kamis dibuka mulai pukul 13.00 hingga 15 WIB. Sedangkan untuk hari Jumat hingga hari Minggu dibuka mulai pukul 10.00 hingga pukul 15 WIB. Sebagai informasi tambahan, jumlah pengunjung yang datang ke museum dibatasi sebanyak 40 hingga 100 orang per sesi. Harga tiket masuk Museum Tumurun Rp35.000 per orang. Oke kawan-kawan, saat ini kami sedang berada di Jalan Kauman, Masjid Agung Keraton Surakarta Solo. Masjid Agung Surakarta merupakan peninggalan Kerajaan Mataram. Dibangun pada era Pakubuwono III dan mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Jawa kuno dan Belanda. Penggunaan bahan kayu pada beberapa bagian masjid tampak mendominasi. Secara keseluruhan bangunan berbentuk tajuk dengan atap tumpang tiga dan berpuncak mustaka atau kubah. Makna tajuk bertumpang tiga tersebut adalah pokok-pokok tuntunan Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan.
terletak di dekat keraton sebagai pusat pemerintahan, alun-alun sebagai pusat aktivitas masyarakat, dan pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Nah, ini adalah Pasar Klewer yang terletak di depan Masjid Agung Keraton Surakarta Hadiningrat. Pasar Klewer adalah pasar tekstil terbesar di Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Lokasi tepatnya berada di pagelaran Keraton, Jalan Dr. Rajiman, Gajahan, Baluwarti, Kota Surakarta. Di tempat ini terkenal sebagai surganya batik, guys. Barang-barang yang dapat kita temui di Pasar Klewer yang khas adalah batik Solo yang bisa didapatkan dengan harga anjlok. Murah banget, guys. Di sini kalian bisa memborong oleh-oleh dengan harga yang super terjangkau. Gak heran kalau Pasar Klewer selalu dipadati pengunjung. Berbagai jenis pakaian untuk dewasa dan anak-anak tersedia semua. Mulai dari baju batik, baju tidur, sampai baju santai ada semua. Pakaian tradisional khas Jawa juga tersedia. Dan ada blok khusus yang menjual pakaian sekolah anak-anak. Kalian juga bisa menemukan berbagai kain batik dari berbagai daerah di Indonesia, seperti batik Solo, Yogyakarta, Semarang, dan masih banyak lagi. Bahan kain batiknya pun juga bervariasi, mulai dari katun, sutra, satin, dan lainnya. Yang menarik perhatian adalah motif batik tulis, batik cap, dan batik keraton khas Solo. Jangan lewatkan juga beragam keunikan aksesoris dari berbagai pengrajin daerah. Ada yang tahu kenapa pasar ini dinamakan Klewer? Dahulu para pedagang menawarkan dagangannya dengan menyampirkan barang di bahu sehingga nampak berkeleweran atau menjuntai tak beraturan di pinggir jalan. Dari kebiasaan itulah pasar ini disebut dengan Pasar Klewer. Pasar Klewer buka mulai pukul 8 hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Belanja di Pasar Klewer jangan lupa tawar-menawar supaya mendapatkan harga yang sesuai. Saya sekarang sedang berada di Pasar Klewer lantai 4 yang menyajikan berbagai macam cemilan dan kuliner, tidak hanya yang khas Solo tapi juga cemilan dari berbagai macam daerah. Saya pilih makanan yang khas dari Solo, yaitu brem Solo. Bentuknya bulat seperti kerupuk, guys. Bubuk sing putih kuwi isine piro nek sini? Iki sini sekali dosa. Oh, ya wis lah apa-apa. Ini guys, aku diplarisi sama ibu Bukan diplarisi, dikasih bonus sama ibu Ini kiosnya Bu Sularse. Blok D 40 di lantai 4, guys. Jadi ini kalau ke Pasar Klewer sambil makan-makan bisa sambil lihat. D41 kan iki 2. Oh, 2 los nggih. D40 dan D41. Kalau sambil makan-makan, sambil mampir ke sini, silakan teman-teman. Kalau jalan-jalan ke Solo, mampir ke Pasar Klewer. Barangnya bagus-bagus. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kami kembali menuju ke stasiun Solo Balapan untuk naik kereta api bias dari Solo Balapan menuju ke Kota Madiun. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga memberikan manfaat. Silakan memberikan like dan komentarnya. Saya tunggu ya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.